Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini sedang ramai dibicarakan tentang asesmen kompetensi minimum. Sesuai dengan edaran Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan bahwa sebentar lagi akan ada simulasi asesmen kompetensi minimum untuk tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama. Jadi, apa itu AKM? Bagaimana proses AKM dan apa yang bisa kita siapkan sebagai seorang guru? Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, kali ini kita akan berbagi tentang apa itu AKM, bagaimana prosesnya dan apa saja yang bisa kita siapkan sebagai seorang guru. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah sahabat sekalian, ini adalah materi yang kami terima yang kami terima ketika dulu mengikuti kegiatan sosialisasi asesmen kompetensi minimum. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu asesmen, kemudian persiapan, ada website AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian penutup. Yang pertama, asesmen nasional sebagai evaluasi sistem pendidikan. Jadi seperti ini sahabat sekalian, asesmen nasional itu dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar menengah. Sedangkan secara prestasi siswa itu tetap kita evaluasi sebagai pendidik dalam satuan pendidikan. Kemudian ada beberapa kebijakan asesmen nasional, bahwa asesmen nasional ini hanya diikuti oleh siswa yang diambil secara acak. Dalam hal ini sampel yang diacak. Kemudian untuk tingkatan yang diambil di sekolah dasar ada tingkat 5, kemudian sekolah menengah pertama tingkat 8, dan di sekolah menengah atas itu tingkat 11. Jadi tidak keseluruhan siswa yang mengikuti asesmen nasional. Kemudian asesmen nasional 2021 dia sebagai baseline tanpa konsekuensi kepada guru, sekolah, dan Pemda. Maksudnya dia adalah pijakan tolak ukur dari asesmen selanjutnya yang akan dilakukan per tahunnya. Jadi evaluasi kinerja itu tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari tahun ke tahun berikutnya. Jadi sahabat sekalian, asesmen nasional ini akan dilakukan per tahun. Jadi pemerintah nanti akan dapat menilai ada tren atau perubahan skor yang terjadi pada suatu satuan pendidikan. Ada tren naik, kemudian ada tren menurun. Ini akan menjadi catatan tersendiri nantinya bagi pemerintah maupun bagi satuan pendidikan. Kemudian asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah. Jadi tidak ada satu sekolah pun yang tidak mengikuti asesmen nasional, kecuali mungkin untuk daerah-daerah tertentu yang menurut aturan pemerintah mungkin tidak bisa dilaksanakan. Kemudian apa yang diperoleh, apa yang diharapkan pemerintah nantinya sebagai dampak dari dilaksanakannya asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional itu bukan evaluasi individu, karena evaluasi individu itu tetap dilaksanakan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan. Kemudian asesmen nasional tersebut merupakan evaluasi dari satu buah satuan pendidikan. Kemudian hasil asesmen dapat ditindaklanjuti oleh sekolah. Yang ketiga, yang C, tidak menambah beban, dalam arti siswa tidak dibebani dengan seperti halnya ujian nasional. Kemudian mengurangi dampak kecemasan pemangku kepentingan dan menghilangkan tekanan curang. Maksudnya tidak seperti ujian nasional
bahwa akan ada pemeringkatan tertentu terhadap satuan pendidikan atau siswa tertentu, sehingga menjadi kecemasan bagi pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya. Kemudian akan ada evaluasi kinerja yang lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam. Ini maksudnya adalah setiap satuan pendidikan itu merupakan suatu satuan pendidikan yang unik karena dia berpedoman kepada baseline tadi, baseline asesmen nasional 2021. Kemudian hasil asesmen nasional ini orientasinya adalah perbaikan sistem pendidikan. Jadi pemetaan atau hasil dari asesmen nasional nanti digunakan sebagai dasar kebijakan pendidikan untuk selanjutnya. Jadi akan ada pemetaan dan potret mutu sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atau menengah atas atau menengah kejuruan di semua daerah. Sehingga dengan dilaksanakannya asesmen setiap tahun akan ada kinerja sistem terpantau secara berkala. Kemudian juga hasil asesmen nasional ini dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Kira-kira di mana kelemahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Selanjutnya, apa saja yang akan dinilai atau yang akan diasesmenkan di dalam asesmen kompetensi minimum. AKM terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, literasi membaca dan numerasi yang merupakan kompetensi dasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakatnya. Jadi literasi dan numerasi, literasi ini lebih kepada membaca dan memahami teks bacaan. Kemudian numerasi dia lebih ke arah perhitungan. Walaupun mendekati matematika, sebenarnya dia lebih ke arah ke matematika terapan. Sehingga pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus kepada pengembangan daya nalar daripada konten pengetahuan. Jadi soal-soal AKM literasi dan numerasi dia lebih kepada penalaran terhadap suatu permasalahan atau bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga lebih pembelajaran nantinya diharapkan lebih kepada nalar daripada konten. Kemudian ada juga survei karakter. Survei karakter ini diukur secara mendalam dalam asesmen yang berskala besar. Namun survei karakter dapat memberikan informasi berharga mengenai sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil Pancasila di satuan pendidikan masing-masing. Jadi, dengan adanya survei karakter ini mampu memberikan sinyal ke sekolah bahwa sekolah perlu menata apa, sekolah bagaimana keadaan pengembangan karakter di sekolah, sehingga nantinya hasilnya bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengatur atau mengelola bagaimana pembinaan karakter di sekolah masing-masing. Kemudian ada juga yang terakhir, survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar ini yang pertama ada kualitas pembelajaran, kemudian iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, kemudian ada refleksi guru, perbaikan praktik pembelajaran, dan latar belakang murid dan keluarga. Jadi dengan adanya survei lingkungan belajar, maka berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, ataupun dinas pendidikan. Sehingga dengan adanya 3 bagian tadi, yang pertama bagian literasi dan numerasi, yang kedua survei karakter, kemudian yang ketiga survei lingkungan belajar, menghasilkan potret komprehensif atau secara menyeluruh tentunya yang berguna bagi sekolah atau madrasah, kemudian pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan merencanakan perbaikan mutu pendidikan. Selanjutnya, bagaimana persiapan dan rencana pelaksanaan AKM. Jadi ini seperti ini
Oke sahabat sekalian, ini lebih bersifat teknis, tidak kita bahas. Kemudian selanjutnya ini juga teknis. Jadi menurut rencananya bahwa untuk tingkat SMP sekolah dasar itu dilaksanakan di bulan September, begitu juga dengan tingkat sekolah menengah pertama. Kemudian ini bagaimana proses pengambilan datanya. Jadi data yang diambil nanti berasal dari data Dapodik. Ini juga teknis, tidak kita bahas. Kemudian ini kepesertaan atau peserta didik. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, tingkat sekolah dasar madrasah ibtidaiyah dan SDLB sederajat itu yang diambil sampelnya adalah pada tingkatan 5 dengan maksimal siswa sebanyak 30 orang. Di tingkat SMP sederajat itu kelas 8, SMA kelas 11, kemudian SMK atau MAN itu sekolah di tingkat 11. Kemudian siswa tersebut diambil sampelnya secara acak oleh Kemendikbud, kemudian ditambah 5 orang cadangan. Asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional dan tercatat di Kemendikbud atau sekolah Indonesia luar negeri. Kemudian asesmen nasional diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Begitu juga dengan SLBA, SLBC, SLBG tidak mengikuti AKM. Kemudian kepesertaan kepala satuan pendidikan. Oke, jadi sahabat sekalian, AKM ini diikuti oleh peserta didik, kemudian kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik. Jadi kepesertaan kepala satuan pendidikan dan pendidik ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kepala satuan pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta survei lingkungan belajar. Kemudian pendidik yang mengajar di lebih dari satu satuan pendidikan tetap mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Kemudian untuk kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan itu tetap mengisi survei pendidikan di setiap satuan pendidikan yang dia pimpin. Kemudian pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya ada 2 moda. Yang pertama dengan opsi online ataupun dengan semi online. Jadi ini tergantung kepada kesiapan sarana dan prasarana. Kemudian setiap satuan pendidikan yang memiliki resources atau sarana prasarana yang mendukung, maka dia bisa berbagi pelaksanaan asesmen nasional, maksudnya sebagai tempat pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan asesmen nasional dalam 2 termen atau 2 batch. Kemudian mekanisme pelaksanaan dan pengawasan juga seperti ini. Yang pertama, panitia daerah yang koordinir tempat pelaksanaan asesmen terutama yang menumpang. Kemudian dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi masing-masing maksimal 2 jam. Kemudian dilaksanakan dalam 2 jadwal, dalam arti 4 hari berturut-turut. Oke, demikian yang nomor 5, 6, 7, dan 8. Kemudian bagaimana seandainya jika peserta utama berhalangan hadir? Jadi jika seandainya peserta asesmen berhalangan hadir, utama berhalangan hadir, maka bisa diganti dengan peserta cadangan, tentunya sebelum hari pelaksanaan.
Kemudian peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal dan tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Kemudian peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh, jadi tidak bisa ketika separuh jalan kemudian digantikan oleh peserta yang lain. Kemudian ada juga tentang susulan dan penjadwalan, kemudian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu guru sekalian, bahwa format soal AKM. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama kita lihat dari format soal. Dari format soal, kalau di ujian nasional soalnya berupa pilihan ganda dan isian singkat, maka di asesmen kompetensi minimum lebih kompleks karena ada banyak pilihan jawaban. Yang pertama misalnya dengan pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, maksudnya pilihan ganda cuma mengandung beberapa kebenaran, bisa jadi yang betul 2 ataupun 3. Kemudian ada menjodohkan, kemudian ada isian singkat dan uraian. Jadi berbeda sekali dengan ujian nasional. Kemudian komposisinya, kalau di ujian nasional pengetahuan 40%, aplikasi 40%, dan penalaran 20%. Sementara di AKM pengetahuannya 20%, aplikasinya 50%, kemudian penalarannya 30%. Jadi lebih banyak kepada aplikasi. Kemudian dalam konteks 50% soal ujian nasional tidak menggunakan konteks. Kemudian sementara pada AKM seluruhan soalnya itu diberi berdasarkan konteks. Kemudian tentang teks untuk stimulus soal. Pada UN, pada ujian nasional, panjangnya sekitar 2-3 paragraf atau kurang 100 kata. Kemudian dengan sedikit ilustrasi, kemudian hanya satu teks untuk menjawab satu soal. Sementara pada AKM panjangnya bergradasi sesuai dengan kelas. Di kelas 11 misalnya panjang teks sampai dengan 700 kata. Teks bisa saja disertai dengan ilustrasi, infografis yang dibutuhkan untuk pemahaman multiteks. Kemudian untuk format jawaban, pada ujian nasional itu semua jawabannya tunggal. Sementara pada AKM itu disediakan soal dengan jawaban terbuka. Kemudian untuk administrasi pelaksanaan, ini teknis pelaksanaan. Kalau ujian nasional menggunakan CBT, Computer Test, sementara pada AKM itu menggunakan berbasis komputer MCAT, Multi-State Adaptive Test. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah CBT itu semua soal memiliki tingkat yang sama. Jadi siapapun peserta ujian maka dia akan mendapatkan soal dengan tingkatan yang sama, tingkatan level pengetahuan yang sama. Sementara pada ujian berbasis komputer Multi-State Adaptive Test, itu dia menilai berdasarkan kemampuan siswa. Jadi soal yang diberikan itu berdasarkan kemampuan siswa. Contohnya, misalnya pada untuk soal nomor 1, peserta ini menjawab dengan betul. Kalau seandainya dia menjawab dengan betul, maka soalnya akan naik kualitasnya. Namun seandainya dia menjawab salah, maka untuk soal selanjutnya levelnya akan diturunkan. Sehingga bisa jadi nantinya pada AKM setiap anak itu mendapatkan soal yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya alokasi waktu untuk sekolah dasar sederajat itu literasinya 75 menit, kemudian numerasinya 75. Kemudian untuk survei karakter 20 menit,
Kemudian untuk survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk SMP sederajat literasi 90, numerasi 90, survei karakter 30, kemudian survei lingkungan belajar itu 30 menit. Oke, ini hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan. Mungkin serahkan kepada dokter nantinya. Ini misalnya untuk pelaksanaan semi online, hal-hal yang dibutuhkan, kemudian untuk pelaksanaan online. Kemudian ini bentuk pelaksanaan gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan masing-masing rangka pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, website AKM. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan mengunjungi http://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Jadi di sini ada beberapa video tentang AN, kemudian ada juga soal-soal. Ada juga soal-soal membahas asesmen nasional mulai dari tingkat level 1 sampai dengan level 6. Level 1 itu kelas 1 dan kelas 2, level 2, 3 dan 4, level 3, 5 dan 6, level 4, 7 dan 8, level 5, 9 dan 10, kemudian level 6, kelas 11 dan kelas 11, 12. Kemudian terdapat juga buku tanya tentang AKM, ada buku saku, ada video panduan sampel cadangan, kemudian video infrastruktur pendukung, video protokol kesehatan, kemudian yang terakhir ada menu coba AKM. Oke, jadi pada halaman ini kita bisa mencoba bagaimana AKM itu dilaksanakan dengan menu coba AKM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini dia murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi AKM. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun tidak perlu ada persiapan, namun untuk sekolah-sekolah yang muridnya belum terbiasa memakai komputer, laptop ataupun Chromebook, maka alangkah lebih baiknya jika kita latih anak tersebut bukan dalam arti mempersiapkan soal AKM, namun lebih kepada pemakaian alat teknologi. Bagaimana murid bisa memainkan touchpad dengan lancar, kemudian bagaimana memainkan mouse, bagaimana mengetik, bagaimana mencocokkan, itu perlu kita latih. Jangan sampai nantinya ujian asesmen nasional habis waktunya hanya untuk siswa kita kesulitan mempergunakan alat teknologi, atau dalam hal ini mempergunakan Chromebook atau nanti dengan mempergunakan laptop. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari segi murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus. Kemudian yang kedua, guru meningkatkan kemampuan melakukan asesmen dalam arti melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara utuh. Jadi guru nantinya lebih dititik beratkan kepada menumbuhkan daya nalar dan membangun karakter pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dinilai ini adalah karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk sekolah perlu memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta memanfaatkan hasil dari asesmen nasional tersebut untuk evaluasi program selanjutnya. Begitu juga untuk orang tua, tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku
pelatihan asesmen nasional, namun sebaiknya mendorong anaknya untuk membaca lebih luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nantinya hasil asesmen nasional ini, setiap satuan pendidikan itu akan dikeluarkan hasilnya atau dikelompokkan kepada bidang-bidang yang diujikan. Misalnya dalam literasi sekolah sebuah satuan pendidikan, misalnya levelnya level sekian atau level menengah atau level tinggi. Begitu juga dengan soal literasi numerasi. Kemudian begitu juga untuk yang lainnya seperti lingkungan belajar dan survei karakter. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba lihat contoh soal AKM, bagaimana bentuknya. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang seperti ini lebih kurang kita lihat kumpulan soal AKM numerasi. Ini untuk kelas untuk level 3, untuk kelas 6. Kita perhatikan. Jadi konteksnya ada sebuah pesawat terbang, kemudian ada wacana. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Jadi seperti ini, ada pertanyaan satu, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Kemudian dengan teks yang sama atau dengan konteks yang sama, maka kemudian terdapat pertanyaan yang kedua. Begitu juga seterusnya. Ini misalnya ada sebuah gambar termometer, kemudian diketahui bahwa sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah salju turun, suhunya turun 17 derajat. Suhu sekarang adalah ini numerasi. Kemudian dengan konteks yang sama muncul lagi pertanyaan berikutnya. Oke, untuk contoh lebih lanjutnya nanti bisa sahabat-sahabat semua cek atau lihat di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Kemudian contoh soal literasi. Ini soal literasi. Kita perhatikan ada sebuah teks yang berjudul Visi di Tengah Badai. Kemudian pertanyaan pertama. Kemudian ada juga kita lihat contoh teks yang kedua, konteks yang kedua. Ini gambar seorang anak kecil bermain bola. Kemudian dari gambar ilustrasi seperti ini nanti muncul dua buah pertanyaan. Kemudian kita lihat lagi tentang soal literasi fiksi. Ini cerita ya. Kita perhatikan. Oke, kita pada soal yang pertama itu soal pilihan yang terbuka. Artinya kemungkinan benarnya bisa jadi 2 atau 1 atau lebih. Kemudian dari teks yang sama itu kita kemudian ada sebuah soal, kayak ini soal dengan jawaban isian singkat. Kemudian nantinya juga ada soal dengan paragraf. Oke. Di sini mungkin tidak ada soalnya. Oke, jadi sahabat sekalian, seperti itulah kira-kira bentuk-bentuk soal AKM. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan sahabat kunjungi pusmenjar.kemdikbud.go.id.
sekarang kita lihat bagaimana fitur coba AKM di Pusmenjar. Jadi alamatnya di sini, kita ulangi lagi, https://pusmenjar.kemdikbud.go.id. Ini situs tempat coba AKM. Oke, sekarang kita coba buka. Oke, sobat sekalian, ini dia penampakan dari situs pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi di sini ada video tentang penjelasan tentang AKM, kemudian ada juga contoh-contoh soal. Ini bisa kita pilih mau level 1, 2, 3 ataupun level yang lainnya. Kemudian bisa juga kita pilih mau literasi fiksi, literasi teks informasi, atau numerasi. Sekarang kita coba fitur ayo coba AKM. Jadi ini dia bentuk simulasi dari asesmen nasional. Kita perhatikan. Kemudian kita bisa memilih misalnya literasi atau mau numerasi. Kemudian paketnya mau paket A, paket B, atau paket C. Sekarang misalnya kita contoh dulu, kita pilih literasi. Pada bagian literasi, kemudian kita klik OK, lanjutkan. Kemudian kita akan sebenarnya sudah diberi username, kemudian ada password, kemudian silahkan klik login. Kemudian kita masuk, jadi seperti ini. Kemudian kita tulis nama kita, misalnya, kemudian ada laki-laki atau perempuan, dan ketikkan nama peserta. Misalnya saya tulis Budi, kemudian tanggal lahirnya, kemudian kita masukkan token ini, dan isikan tokennya di sini. Kemudian kita klik submit. Oke, silahkan seperti ini, kita klik mulai. Oke, seperti ini kira-kira soalnya. Misalnya ada sebuah teks, Siti dan Udin namanya, mukanya penuh berdebu, dengan baju rompengan mereka bernyanyi dan sebagainya sampai dengan akhir. Kemudian yang ditanya apa permintaan Siti dalam doanya, misalnya ingin bersekolah, kita pilih. Kemudian ada pilihan nantinya, jika kita ingin mengulang kembali maka kita pilih ragu-ragu. Oke, kita centang ragu-ragu. Namun jika sudah sesuai atau tidak ingin memperbaiki lagi, maka kita langsung klik soal berikutnya. Dan selanjutnya ini pilihan terbuka ya, jadi kita diminta untuk memberikan tanda centang pada setiap pertanyaan yang dianggap benar. Misalnya saya pilih 1, 2. Oke, jika ragu-ragu silahkan centang ragu-ragu. Namun jika sudah yakin silahkan soal berikutnya. Oke, kemudian ini ada soal pernyataan benar salah. Kita klik benar misalnya. Oke, kemudian selanjutnya, kemudian ini isian singkat. Jadi isian singkat kita harus mengetikkan jawabannya. Misalnya kita ketik pengamen. Soal selanjutnya, kemudian ini soal mencocokkan. Oke, soal mencocokkan, misalnya kita klik pada bagian ini, kemudian kita klik pada bagian ini, maka dia akan otomatis terhubung. Misalnya untuk yang kedua, pernyataan yang kedua sesuainya dengan pada bagian ini. Jika sudah selesai, silakan soal selanjutnya. Kemudian ini jawabannya adalah paragraf. Jadi jawabannya adalah siswa diminta untuk mengetik jawaban berupa
kalimat atau paragraf. Misalnya kita buat karena ingin membantu perekonomian keluarganya, misalnya, maka ia mengamen di jalanan. Ya, ini sesuai, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita klik soal selanjutnya. Begitu juga dengan soal ini jawaban yang merupakan isian berupa paragraf. Oke, kita misalkan selanjutnya, kemudian memilih beberapa jawaban yang sesuai. Misalnya kita pilih 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian soal selanjutnya, kemudian ini pilihan ganda. Berikutnya ini untuk beberapa pilihan jawaban. Ini kita buat sebagai contoh saja. Kemudian ini pilihan mencocokkan, sama seperti tadi. Kita klik 1, kemudian klik di tempat lain, maka dia akan terhubung. Kemudian kita juga bisa mengganti jawaban jika jawaban tersebut misalnya salah atau kurang pas. Oke, dia akan berubah menjadi kosong kembali. Kita coba lagi. Oke, kemudian jika sudah selesai, silahkan klik selanjutnya. Kemudian ini soal pernyataan benar salah. Oke, kita isi. Kemudian ini jawaban uraian. Misalnya ini soal sekedar jawaban, kita akan melihat bagaimana proses akhirnya nanti. Ini jawaban singkat. Kita isi sembarang saja. Kemudian ini beberapa pilihan jawaban. Kemudian pilihan dan ya, selanjutnya masih sama. Kemudian ini mencocokkan. Pernyataan benar salah. Kemudian jawaban uraian. Oke, jika sudah selesai, kita cukup klik selesai tes, atau jika kembali jika ingin memperbaiki. Sekarang kita coba apa yang terjadi jika seandainya kita klik selesai tes. Jika kita klik selesai tes, maka akan keluar jawaban kita beserta kunci jawabannya. Oke, jika seandainya, jadi berdasarkan ini nanti kita bisa melihat kemampuan awal dari siswa kita. Ini sekedar sebagai simulasi, kira-kira seperti inilah nanti pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dengan cara mengunduh hasil. Jika tidak ingin keluar, silahkan klik logout. Oke, kemudian jika ingin mencoba numerasi, bisa silahkan. Kalau tadi kita mengklik bagian literasi, maka sekarang misalnya kita ingin mencoba bagian simulasi, kita tinggal mengklik simulasi, kemudian kita pilih jenjangnya. Oke, baiklah sahabat sekalian, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan.
Kemudian bagi sahabat sekalian, jika membutuhkan contoh soal yang tadi, saya sertakan di deskripsi. Saya berikan linknya di deskripsi di bawah. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.